Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan belajar bagaimana mencari bidang tanah dari sebuah areal. Misal kita punya beberapa poligon seperti ini, yang kita cari ini kira-kira bidang tanah yang ada di sini itu jenisnya apa? Apakah SHM, HGU atau yang lainnya? Misal kalau kita lihat di webnya ATR BPN melalui bumi.atr.go.id. Kita lihat kalau tergantung internetnya apakah cepat atau enggak. Nah, sekarang ini kita klik ini kunjungi bumi, lalu klik saya setuju. Ini posisi defaultnya di Jakarta. Sedangkan tadi SHP tadi, poligon-poligon tadi ada di sekitar Kalimantan Tengah. Nah, kalau kita ingin lihat, ini kita gunakan Bitmap Services, kemudian kita pakai Google Road, maka ini terlihat bidang tanah. Poligon-poligon ini berada di Kalimantan Tengah. Nah, ini kita pengen mengambil poligon-poligon ini, tapi karena kita tidak bisa mengambil secara langsung, jadi kita akan melakukan digitasi. Kita akan digitasi poligon-poligon bidang-bidang tanah ini dan mengambil informasinya. Ya, kita hilangkan dulu, misalnya ini peta dasar kita hilangkan. Kemudian ini kawasan hutan juga kita hilangkan saja. Kita mau ambil bidang tanahnya saja. Baik, selanjutnya kita akan buat sebuah poligon dulu. Poligon di masing-masing poligon sudah ada. Kita karena uji coba yang sebelumnya kita lakukan, kalau kita langsung mengambil poligon ini kemudian kita masukkan di bumi seperti ini, kita buat poligonnya, kita pasang ke sini, ternyata beberapa gagal. Jadi kita coba pakai cara yang lain. Dan cara kita bikin poin dulu, poin untuk masing-masing poligon, poin yang berada di tengah-tengah di poligon tersebut. Caranya kita klik processing, kemudian toolbox, dan kita klik centeroid yang ini. Kita klik. Lalu ini kan poligonnya banyak ya, di AOI bidang tanah ini banyak poligonnya, maka kita klik yang ini, create centeroid for each part. Lalu klik run. Yang ini kosongin saja nanti supaya masih berupa file temporary. Kita klik. Oh, ada yang invalid. Kalau ada invalid, kita balik lagi, kita ini klik yang setting. Ini kita ganti menjadi download filter. Klik, lalu kita run. Nah, ini hasilnya. Jadi ini ada titik-titik yang banyak yang berada di tengah-tengah per masing-masing poligon. Lalu dari masing-masing titik ini kita buat kotak kubus gitu, bukan kubus, persegi yang masing dimana panjang dan lebarnya kira-kira 1.500 meter. Nah, lalu kita klik ini, centeroid kita klik, kemudian kita ke vektor, lalu ke geoprocessing, kemudian buffer. Nah, karena di sini ada muncul tampilan seperti ini, di sini tampilannya adalah degrees ya, degrees. Karena degrees akan agak sulit ketika nanti kita menyebutkan jadi tadi sebutan 1.500 meter, maka kita rubah dulu. Sebelum kita lakukan buffer, ini kita rubah dulu menjadi memiliki proyeksi projected. Caranya kita simpan dulu, senternya kita simpan, klik save as, kemudian misal tempat penyimpanan di sini. Nah, ini AOI bidang tanah, kita kasih nama centeroid. Klik save,
Kemudian nah CRS-nya kita ganti. Ini defaultnya 4326. CRS 4326 tadi kan menghasilkan berupa degrees, maka kita ganti yang projected, kita ganti yang pseudo. Lalu klik OK. Nah, yang ini yang centered ini kita remove aja. Oke, remove. Lalu kita kembali lagi ke vektor, ke processing tools, kemudian buffer. Nah, di sini sudah berubah jadi meter. Nah, tadi kan disebutkan 1500 meter ya. Jadi nanti kita kira akan membuat apa namanya persegi gini dengan jarak 1500 dari sini. Dari titiknya. Jadi kita akan karena 1500 itu dari pusatnya, maka kita bagi dua. Supaya maksudnya panjang lebarnya 1500, maka kan dibagi dua jadi 750. Diganti 750 meter. Kemudian segmennya kita bikin 4 karena persegi. Kemudian kita bikin square. Lalu klik run. Nah, ini hasilnya, ini buffer. Nah, kalau kita geser ke bawah, nah, dia berada di bawah titik. Nah, di masing-masing titik ada poligon berbentuk persegi. Lalu kita simpan dulu nih. Buffer kita simpan. Klik layer, save as, kemudian pilih lokasi tempat penyimpanan. Nah, yang ini aja. AOI tanah persegi. Misal kita kasih nama ini persegi. Klik save, lalu klik save lagi. Nah, selanjutnya misal ini kan ada banyak persegi ya. Misal yang kita mau ambil, jadi kita mau ambil satu-satu dulu, satu persegi, jadi nggak bisa langsung banyak. Misal kita pilih dulu, kita tampilkan Google Hybrid. Oke, kita klik ini, lalu tampilkan mana tadi, AOI bidang tanah persegi. Nah, seperti ini. Nah, misal kita ingin mengambil area yang sini, area di sini, ini di daerah dekat Tanjung Puting. Nah, kita pilih poligon salah satunya, misal yang ini, misal kita ambil. Nah, kita klik, lalu kita pilih select. Misal poligon yang kita pilih. Lalu kemudian kita simpan. Klik layer, save as. Misal kita simpan di sini AOI 1. AOI 1, kita save only selected features, jadi kita cuma ambil sini saja, jangan lupa dicentang, lalu klik OK. Nah, ada di sini aja kita mau ambil. Kalau kita lihat areanya kemungkinan ada bidang tanah atau enggak ini. Nah, misal di sini. Lalu kita menuju Windows Explorer. Lalu kita copy ini tadi poligonnya ini, namanya ini AOI 1. Nah, kita copy dulu, blok kita copy, kemudian kita simpan dalam bentuk folder. Kita create new folder, kita klik, lalu kita paste. Nah, jadi kita kopikan dulu tadi filenya, lalu kita kasih nama, misal AOI 1. Nah, kemudian ini kita kompres tuh zip, tipenya zip ya, kita kompres tipenya zip. Nah, sudah, ini hasilnya bawah sini. Kemudian kita menuju bumi lagi, kemudian kita klik ini yang bumi, kemudian pilih yang infografis visual data, kemudian klik upload, lalu ini klik upload file polygon, kemudian cari tadi lokasi tempat penyimpanan tadi di mana, AOI. Nah, ini AOI, nah ini yang zipnya, flash zip yang kita pilih, open. Kemudian
ini apa namanya, kita pilih yang ini data layer aktif yang jadi bagian bidang tanah yang menjadi pembanding gitu. Lalu kita klik terapkan. Nah, dia akan menuju ke lokasi tersebut. Berarti luasnya ada 2,24 km persegi. Ada 10 hak milik. Itu. Ada 10 hak milik. Kemudian kalau kita lihat ya, ini ada 10 hak milik. Berarti ada bidang-bidang ini ada 10 kira-kira. Oke, kita tutup dulu. Kita tutup seperti ini. Tidak apa-apa. Ya, tadi hilang, apa-apa. Lalu kita coba klik yang di sini. Salah satu bidangnya yang tadi masuk ya. Nah, di sini. Selanjutnya kan dia menampilkan informasi nih. Nah, dia hak milik itu dengan luas 11.444 meter persegi. NIB-nya 00295. Nah, ini datanya yang kita ambil dan ini poligon yang kita mau visitasi. Selanjutnya kita akan men-capture gambar ini, dan kita masukkan di GIS. Nah, caranya kita, karena nanti gambarnya kita perlu georeference, maka kita simpan dulu ini address-nya kita simpan. Kita klik di address-nya, kemudian Ctrl C kita copy. Kemudian kita buka file Excel yang tadi sudah kita siapkan. Nah, ini ada file Excel yang nanti kita gunakan. Jadi ini ada file Excel yang nanti akan kita gunakan untuk membuat GCP atau ground control point. Jadi titik ikat gitu nanti di antara gambar yang tadi di capture dengan titik koordinatnya. Nah, tadi kan kita sudah copy ya alamatnya tadi ya. Nah, ini kan ada apa namanya address ya. Nah, kita ganti dulu. Kita klik di atasnya, kemudian kita share. Kemudian kita klik Ctrl A. Lalu kita tekan Ctrl V. Kita pastekan. Nah, lalu nanti ini akan berubah ya. Titik ABC-nya yang berubah. Yang kita bukan adalah ini, koordinat ini. Kemudian langkah berikutnya ini kita blok, lalu kita copy, Ctrl C. Kemudian di sini kita klik kanan, paste value. Nah, ini nanti ini titikatnya yang akan kita pakai. Selanjutnya kita balik lagi ke bumi, Alt Tab. Nah, bisa langsung. Kemudian masih posisi seperti tadi ya. Nah, kita close dulu ini supaya terlihat agak lebar. Nah, segini yang kita mau ambil gambarnya. Kita ngambil bidang tanah saja. Nah, kita klik di sini bumi. Kemudian pilih nih, cetak ke gambar. Cetak gambar. Klik. Nah, ini sudah terunduh di sini. Bumi peta interaktif yang 6. Ya. Kemudian kita balik lagi ke GIS. Nah, untuk masukkan tadi gambar tadi, kita buka file baru, project baru. Ini taruh dulu. Kita buat project baru, new project. Yang ini nggak usah kita simpan karena ini masih ada datanya. Nah, kemudian kita klik layer, kemudian georeferencer. Lalu klik ini open raster. Lalu kita cari. Jadi ini yang ini ya, bumi peta. Kita tadi dituduh bumi peta yang 6 ya. Kita klik dan open. Kemudian kita zoom in zoom out menggunakan ini mouse ya, kita scroll. Lalu kita add point. Ini klik yang ini. Jadi ada muncul tanda plus. Kita klik ke pojokan. Yang di pojok sini, pojok ini. Klik. Nah, maka muncul isian XY-nya. Nah, XY-nya tadi yang di file Excel. Yang ini. Nah, kita kopikan ini. TTA, yang pojok kiri atas itu TTA. Kita klik, kemudian kita copy, Ctrl C, break lagi, Alt Tab. Nah, lalu klik sini, Ctrl V,
Nah, kalau tidak mau, ini saya tekan Ctrl V tapi tidak bisa. Balik lagi ke sana lagi ke Excel tadi, Alt Tab, ini kita blok. Lalu copy, balik lagi Alt Tab, kemudian Ctrl V, nah baru bisa. Kemudian yang sini yang Y, balik lagi ke sini, kita klik, kita blok, kita copy, Ctrl C, balik lagi sini, Ctrl V, lalu klik OK, maka muncul titik. Kemudian, oh ya ini ada muncul ada gambarnya ya. Kalau di mungkin tempat teman-teman mungkin ini gambarnya nggak muncul ini kodenya. Ini di bagian bukan di sini. Menampilkan itu. Nah, yang ininya. Ini diberi centang gitu. Kalau misal kita hilangkan centangnya, maka ini akan hilang. Gitu. Kemudian kita perkecil, kita pindah ke sini. Nah, ini pojokan ini adalah titik B. Kita klik yang pojokan. Kita klik, kemudian Alt Tab, balik ke sini. Ini kita tekan Escape. Lalu klik yang sini, yang kita blok lagi, copy. Tekan sini X-nya, Ctrl V. Kemudian Y, balik lagi Alt Tab. Klik lagi di sini, ini kita blok, copy, Alt Tab, Ctrl V. Dan oke. Nah, perkecil lagi gambarnya. Kita pindah di sini, yang pojok sini, kemudian klik di sini, X-nya kita klik, balik lagi Alt Tab, kemudian yang berikutnya tekan Escape dulu, kita klik ini, kita blok, copy, balik lagi, Ctrl V, klik yang Y, kemudian kita klik yang ini, kita blok, copy, Ctrl C, Alt Tab, lagi Ctrl V, kemudian OK. Kemudian perkecil lagi, satu lagi, pojok di sini, kita klik, yang X, Alt Tab. Nah, ini kalau langsung diklik tanpa escape maka akan merujuk pada selnya. Jadi tekan dulu escape. Nah, escape baru kita klik yang E13, kita blok. Ctrl C, Ctrl V, kita klik Y, Alt Tab, kita klik di sini, kita blok. Ctrl C, Alt Tab, Ctrl V, kemudian klik OK. Nah, kalau berhasil tanpa ada garis yang panjang warna merah, ini kemungkinan pembuatan hero referencernya berhasil. Tapi kalau ada garis merah, nah itu kemungkinan ada error, ada salah. Nah, selanjutnya kita pilih ini setting, transformation setting. Kita default aja ini, yang ini nggak usah kita rubah, tetap aja seperti ini. Kemudian kita klik OK, lalu klik segitiga warna hijau ini, start georeferencing. Klik. Kemudian kita perkecil, minimize gitu. Nah, ini hasilnya, dia sudah muncul. Kemudian kita cek apakah gambarnya sudah sesuai dengan lokasi yang sebenarnya atau mendekati sebenarnya. Kita tampilkan Figmap Service, kemudian Google Hybrid. Kita klik. Nah, kira-kira seperti ini. Coba kita cek dulu. Nah, kira-kira bentuk ininya, jalannya sama kan? Bentuk jalannya itu antara yang ini di Google Hybrid dengan yang tadi gambar berarti sama. Nah, berarti ini sudah berhasil menggeoreference hasil screenshot dari bumi. Selanjutnya kita akan membuat poligon. Kita akan menjilitasi ini bidang-bidang tanah. Nah, misal di sini, yang ini dulu. Kita akan menjilitasi ini. Kita siapkan dulu file baru. Kita klik layer, kemudian create layer, kemudian pilih yang new shape layer. Lalu file name kita pilih lokasinya. Misal ini, kita simpan di sini, kemudian kita simpan folder. Misal kita ketikkan hasil digitasi. Lalu kita kasih nama di sini, misal 1 gitu. Nanti kita bisa rubah nama-namanya.
Nah, masalah nanti setelah kita gabungkan dengan yang lain. File name 1 kita save. Lalu geometry type karena kita buat polygon, maka kita ganti jadi polygon. Lalu klik OK. Nah, lalu kemudian kita klik ini toggle editing. Kita klik toggle editing. Kita klik, kemudian pilih yang bentuk ini polygon. Add polygon feature. Kita klik. Nah, ini bergerak. Kemudian kita agak perbesar. Kira-kira titik tengahnya di sini. Kita klik lagi, dan klik lagi. Ada 4 sudut. Kemudian ini masih gerak, ini belum selesai. Lalu untuk menutup ini polygon ini jadi 4 titik ini, klik kanan. Nah, kemudian kita masukkan ID-nya. Berisi angka, terserah isi mau berapa saja. Nah, misal kita isi angka 1, kemudian klik OK. Nah, ini sudah membentuk polygon. Lalu kita klik ini toggle editing supaya kita simpan hasilnya. Save. Kemudian ini kan kalau kita lihat atributnya dia masih kosong ya. Nah, kita akan mengisikan dari sini pakai Google ini. Ini informasinya kalau kita klik ya. Kita klik informasinya di sini. Ini tuh jenis tanahnya apa, jenis bidangnya apa. Nah, itu hak milik, luas tanahnya sekian, NIB-nya sekian. Nah, ini kita akan isikan. Tipe hak, luas sama NIB. Nah, kita balik lagi Alt Tab. Nah, kita akan membuat kita geser gini supaya kita perkecil. Nah, tinggal kita isikan di sini, kita buat 3 kolom baru yang nanti yang bisa kita isikan dengan data di sini. Misalnya tipe H. Nah, kita klik file kalkulator. Kita geser dulu. Tipe H kita isikan. Tipe H. Lalu ini kita ganti jadi teks ya. Lalu kita klik di sini. Nah, ini kan hak milik. Nah, kita tulis hak milik, tapi sebelumnya kita kasih tanda petik. 1. Hak milik. Petik lagi. Nah, ini kalau ini previewnya berwarna hitam, maka dia berhasil. Kalau kita klik ini, nah kalau masih merah, maka dia belum berhasil. Kita klik, lalu klik OK. Nah, sudah. Kemudian berikutnya kita tambahkan luas. Kita klik lagi. Kita tuliskan luas. Kemudian karena ini bukan desimal ya, dia langsung angkanya bulat ya. Maka kita isikan ini berupa tipenya ada integer. Kita masukkan angka 11448. Nah, dia langsung karena berupa angka dan dia membaca data sebagai angka, maka warnanya akan hitam. Lalu klik OK. Kemudian ini NIB-nya. Tambahkan lagi kalkulator, klik di sini NIB. Kemudian karena ini 00295 dia unik gitu, maka ini kita masukkan berupa teks. Berupa type-nya berupa teks. Lalu kita klik di sini, tanda petik lagi 00295. Lalu klik OK. Nah, lalu ini kita klik lagi toggle editing supaya ini tersimpan. Nah, gitu. Jadi kita sudah berhasil mengisikan satu data ini sampainya ini. Misal kita close, tadi sudah disimpan ya. Kita klik close, kemudian kita klik gisnya. Nanti yang ini sudah ada datanya. Coba kita cek ya. Identity feature, kita klik di sini. Nah, ini sudah muncul. Tipe haknya milik, luasnya 11.448 meter persegi, NIB-nya 00295. Nah, seperti itu. Kira-kira gini cara untuk melakukan digitasi bidang tanah yang ada di bumi ATR bpn.go.id. Saya kira itu video tutorial kali ini. Terima kasih.
Bila ada pertanyaan atau saran, silakan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.